XTC buktikan dukung 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon, tak ragu mengakui dirinya adalah anggota XTC. Pria yang karib disapa Batak dan nongkrong di warpat itu terbaru memberi dukungan terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang perdana peninjauan kembali, PK, yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat. Saat memberi dukungan, Franciscus Marbun bahkan tak lagi menyembunyikan identitasnya. Ya, Franciscus Marbun datang memberi dukungan dengan mengenakan atribut XTC. Tujuan Franciscus Marbun mengenakan jaket XTC adalah memberi pengertian jika anggota XTC tak selamanya berbuat buruk. Maksudnya pakai atribut XTC itu kan emang identitas. Dan saya ingin ngasih tahu, kalau tidak semua anggota XTC itu negatif, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Franciscus Marbun tak menampik jika citra buruk XTC masih melekat di publik. Untuk itu, dia mencoba memberi pengertian dengan cara tersendiri. Di TikTok saya sempat post soal helm, itu banyak juga yang membuli, tegasnya. Disebut, termasuk tersangka atau pelaku ya XTC, tambahnya. Franciscus Marbun pun berharap jika helm punyanya yang dipinjam Eki masih ada. Mudah-mudahan helm itu masih ada di Polda Jabar. Soalnya itu kan barang bukti, ungkapnya. Soalnya kan masih ada 3 DPO. Seharusnya barang bukti itu masih ada, sambungnya. Terkait harga helm yang dipinjam Eki, Franciscus Marbun menegaskan, jika saat ini helm tersebut memiliki harga jual tinggi. Dulu saya beli helm itu seharga Rp600.000. Nah, kalau sekarang itu harganya Rp2,5 juta, paparnya. Terkait anggota XTC, Franciscus Marbun berkata jujur. Dia mengaku jika masuk XTC bersama dengan Eki. Di XTC itu saya masuknya bareng sama si Eki, tegasnya. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon, tak ragu mengakui dirinya adalah anggota XTC. Pria yang karib disapa Batak dan nongkrong di warpat itu terbaru memberi dukungan terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang perdana peninjauan kembali, PK, yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat. Saat memberi dukungan, Franciscus Marbun bahkan tak lagi menyembunyikan identitasnya. Ya, Franciscus Marbun datang memberi dukungan dengan mengenakan atribut XTC. Tujuan Franciscus Marbun mengenakan jaket XTC adalah memberi pengertian jika anggota XTC tak selamanya berbuat buruk. Franciscus Marbun tak menampik jika citra buruk XTC masih melekat di publik. Untuk itu, dia mencoba memberi pengertian dengan cara tersendiri. Franciscus Marbun pun berharap jika helm punyanya yang dipinjam Eki masih ada. Terkait harga helm yang dipinjam Eki, Franciscus Marbun menegaskan, jika saat ini helm tersebut memiliki harga jual tinggi. Terkait anggota XTC, Franciscus Marbun berkata jujur. Dia mengaku jika masuk XTC bersama dengan Eki. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J meradang, ia menyentil putusan sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang itu dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok. Para terpidana, yang kini mendekam di Bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Di mana, Kak? Oh, di belakang. Masih itu, Pak. Tadi sampingnya ada kali. Kamu rela kamu di penjara dibungkus hidup supaya adikmu apa? Jadi kan ini kan melihat adiknya dipukuli, dia tak tahan. Akhirnya udahlah biar ngaku saja saya asal adik saya keluar. Kira-kira juga. Iya, betul. Padahal kamu tidak pernah melakukan. Tidak pernah ya? Dari TKP juga? Dari TKP? Ada. Jadi saya mau tanya dulu sama kita semua ini, yang kita mempertahankan kita ya, yang selama ini betul-betul kebutuhan dan sebagainya. Saya mau lihat kesungguhan kalian dulu. Sungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan. Benar. Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan itu. Nah, tersebut tidak tahu, Pak. Dan kemudian mau berjuang untuk itu. Siapa, Pak? Betul ya. Bukan karena kita orang berbeda lagi sekarang memang. Jadi kali ini aku begitu kenapa? Tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya. Jadi waktu di penyidikan kalian merasa dipukuli. Dari warungnya ini. Prof maju Prof. Prof agak maju Prof. Per foto maju. Ini Prof Prianto yang ibu bapaknya udah meninggal. Terus kemudian kakaknya yang nangis-nangis itu Bu siapa? Bu Amina. Ini siapa? Ini siapa? Oh Eka yang ibunya ngewarung. Ya, ibunya ngewarung yang neneknya nangis di bangkainya. Ya, ini. Oh iya, Eko ya. Eko. Ya, anaknya Pak Kosim. Sekarang ini siapa? Ya kan? Nangis ya. Ini ganti ini loh, dia nggak ada di TKP tapi Iya. Adik karena dia nggak kapal disiksa. Dia nggak akan ada jadi. adik kakak ditangkap semua. Ditangkap ya, dia bilang udahlah. Adik Aku lapor aja, aku yang terlibat. Di sini dia yang dimaksudkan, gitu kan? Luar biasa. ini pelajaran penting ya tentang makna sebuah persaudaraan, saudara. Jadi saya lihat ini membela adiknya untuk bebas, biarin aja saya penjara seumur hidup. Terus Sudirman juga keluarganya, walaupun Sudirman dianggap punya kekurangan, keluarganya setia sampai hari ini, mendampingi, membela. Ini luar biasa. Mungkin kita tidak dapat kehidupan yang seperti mereka, kesetiaan. Mulia sekali. Luar biasa. Mulia sekali dia punya hati ini. Bayangkan dia rela masuk seumur hidup atau adiknya jangan masuk. Seumur hidup loh, nggak ada angka yang jelas dia tahun keberapa bisa keluar ya. Luar Biasa biasa. kan? Iya. Tapi percayalah kepada kata Allah. Amin. Kita percaya ya.
waktu beliau susah. Ya. Ya, tapi ini Tidak ada artinya waktu demi kebebasan kalian. Ya. artinya serius gitu kan untuk membela ya. Doakan ya. Saya baca di acara pemeriksaannya, anaknya Pak Adisa Pustra Jaya. Nah, saya ini hari ini kira-kira 8 tahun lalu, terus setiap hari ada di dalam tahanan. Hari ini ada pengacara-pengacara. Biar tidak terlalu